Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, para dosen dan juga peneliti serta pengelola institusi. Saya dengan Sihar Tambun dari NV Consultant, juga dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang penyusunan kurikulum kampus Merdeka yang sangat penting dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini Bapak Ibu ya, dengan program Merdeka Belajar. Jadi tentunya kurikulum kita harus ada penyesuaian. Yang menjadi dasar dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar itu adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya, baik di universitas yang sama, program studi yang berbeda, misalnya 1 semester, kemudian juga di luar perguruan tingginya itu bisa belajar 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian Bapak Ibu, apa sih sebenarnya program Merdeka Belajar itu? Ada 8 program yang diberikan oleh peraturan kita ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah magang ataupun praktek kerja, ya. Kemudian ada proyek di desa mengikuti, kemudian mengajar di sekolah, relevan mungkin untuk menjadi guru-guru yang profesional ya. Kemudian juga bisa pertukaran belajar dalam dan luar negeri. Kemudian mengikuti proses riset, ada kegiatan kewirausahaan, utamanya startup. Kemudian juga ada studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan dan lain sebagainya. Di mana ini adalah pilihan-pilihan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti program Merdeka Belajar ini. Jadi dari 40 SKS, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang diberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar institusi, ini adalah pilihannya. Tentu tidak semua Bapak Ibu ya, jadi ini mungkin disesuaikan nanti dengan profil lulusan yang ingin dicapai dari program studi kita. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu, ini harus dibimbing oleh dosen. Jadi kegiatan-kegiatan luar ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan dari program studi ataupun dosen-dosen yang ditunjuk untuk mengawal proses kegiatan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita di luar institusi kita. Bapak Ibu, lazimnya dalam mendesain kurikulum Bapak Ibu, kita saat ini harus melibatkan mitra kita, mitra industri kita ya. Jadi dalam proses belajar mengajar itu universitas harus memiliki mitra, sehingga kurikulum itu memang adalah kombinasi pemikiran dari pengelola perguruan tinggi dan juga stakeholder yang lain, terutama mitra. Nah, kita lihat misalnya dalam siklus ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kurikulum ini nanti diperhadapkan kepada mahasiswa ada 3 bagian utama. Yang pertama nanti adalah kurikulum di tingkat universitas, termasuk nanti kurikulum yang diwajibkan di tingkat nasional. Kemudian ada kurikulum yang memang fokus di program studi kita, diperkuat di sini ya. Nah, yang terakhir nanti adalah yang berhubungan dengan program Merdeka Belajar. Jadi 3 bagian utama. Sampai akhirnya nanti mahasiswa yang kita proses dari universitas atau di program studi kita lulus. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini proses mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar di universitas kita itu harus kita arahkan nanti menjadi lulusan utamanya itu yang bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, tentu sebagian besar juga akan mencari kerja, tetapi kerja yang memang bermutu dan profesional sesuai dengan target dari visi program studi ataupun universitas. Nah, penting sekali Bapak Ibu semuanya, dalam mendesain kurikulum kita itu harus melibatkan mitra industri kita. Nah, dalam konsep kurikulum itu harus kuat di sana literasi tentang teknologi informasinya. Jadi mereka harus menguasai teknologi informasi dengan baik karena memang sudah eranya. Tingkat fleksibilitas dan juga pengakuan industri. Jadi kurikulum yang digodok itu Bapak Ibu memang sangat dibutuhkan di industri. Jadi tidak terjadi lagi hal-hal ketika lulusan kita lulus tetapi bingung mau kerja di mana, atau kerja yang digeluti misalnya tidak sesuai dengan lulusannya atau bidang mata kuliah ataupun jurusan yang diambil di perkuliahannya. Jadi itu akan terhindar dengan adanya.
Jadi penting diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam mendesain kurikulum ini harus melibatkan mitra utamanya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, lazimnya dalam menyusun kurikulum sangat penting menyusun profil lulusan. Profil lulusan itu adalah profesi yang menjadi target lulusan kita menjadi apa. Misalnya wirausahawan profesional, membuat startup dan lain sebagainya bisa. Kemudian juga menjadi pemerhati sosial, akuntan profesional, lawyer, peneliti, pengajar, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, tentunya untuk mencapai profil lulusan ini nanti perbedaannya dengan yang lalu. Sekarang harus ada capaian pembelajaran yang diharapkan dari program Merdeka Belajar. Ada 8 item yang tadi yang sudah kita bicarakan. Nah, tentu penyusunan profil lulusan ini sangat penting. Ini menjadi tanggung jawab besar dari perguruan tinggi maupun program studi. Nah, biasanya dalam penetapan profil lulusan ditugaskan tim pengembang kurikulum program studi ya Bapak Ibu, dengan menerima masukan-masukan dari asosiasi dan juga mitra terutama ya dalam pelaksanaan ataupun pengembangan kurikulum program studi. Mengacu kepada KKNI, SNDikti dan juga Renstra-Dikti, disesuaikan dengan Renstra Universitas dan program studi juga. Nah, dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu, untuk menghasilkan profil lulusan itu harus ada capaian pembelajaran. Nah, nanti capaian pembelajaran ini diturunkan Bapak Ibu dalam capaian pembelajaran per mata kuliah. Jadi dari capaian pembelajaran per mata kuliah itu sifatnya minor, tetapi semua capaian pembelajaran itu ditotalkan nanti akan menjadi capaian pembelajaran yang besar, dengan target profil lulusan ini bisa tercapai. Tetapi tidak hanya pengalaman belajar di kampus teoritis, ini harus didukung oleh capaian pembelajaran dari program Merdeka Belajar. Ada 8, tetapi memang tidak akan semuanya nanti Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan target yang akan dicapai oleh program studi ataupun profil lulusan yang dipilih oleh mahasiswa kita. Kalau misalnya mereka mau menjadi wirausahawan, tentu tidak semua ini diambil. Mungkin lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar di bidang kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, alur pengembangan kurikulum ini saya lihat dari FMIPA Negeri Malang, Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu. Misalnya, katakanlah profil lulusan mereka itu menjadi pendidik profesional, wirausahawan profesional, peneliti profesional. Capaian pembelajaran lulusan itu pasti melalui mata kuliah di tingkat program studi. Nah, tetapi penting juga diperhatikan kalau misalnya nanti arah ataupun ya profil yang dipilih oleh mahasiswa kita itu adalah menjadi pendidik profesional, misalnya menjadi seorang guru, maka kegiatan Merdeka Belajar yang bisa diambil itu misalnya adalah asistensi mengajar, ya. Jadi ini adalah program-program yang harus diikutin. Kalau misalnya menjadi wirausahawan, dia bisa memilih menjadi kegiatan wirausaha, berpraktek, mendampingi, membuat startup dalam kegiatan-kegiatan wirausahaan selama 1 semester. Atau menjadi peneliti profesional, ya, pilihan dia itu adalah misalnya mengikuti kegiatan Merdeka Belajar dalam bidang penelitian di badan-badan riset dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini capaian pembelajaran itu tidak hanya dari mata kuliah di internal prodi, tetapi juga di mata kuliah atau katakanlah pembelajaran Merdeka Belajar praktek di luar. Dengan alur pengembangan kurikulum ini nanti kita bisa melihat bahwa kurikulum untuk Merdeka Belajar juga harus kita persiapkan Bapak Ibu. Jadi semester berapa nanti mahasiswa kita akan mengikuti kegiatan Merdeka Belajar di luar kampus kita ataupun di luar program studi kita, itu silahkan nanti diatur dalam pembagian mata kuliah per semester ataupun penyusunan tahapan kurikulum yang akan ditempuh selama 8 semester tersebut, yang di dalamnya terkandung mata kuliah yang akan diambil di tingkat internal maupun eksternal. Ini contoh misalnya kurikulum Bapak Ibu di Undip. Misalnya di semester 1, satu semester ada mata kuliah wajib nasional, misalnya Agama Pancasila Bahasa Indonesia. Mata kuliah wajib di tingkat universitas ada Bahasa Inggris, Kewirausahaan, KKN dan lain sebagainya. Ini misalnya Bapak Ibu untuk 1 semester. Pembelajaran di tingkat program studi, mata kuliah inti program studinya misalnya ditempuh selama 5 semester. Ya, jadi di sini semuanya. Kemudian total semester 1 dan juga 5 semester ini sudah 6 semester tingkat di program studi dan juga universitas. Kemudian semester 7-8 misalnya atau 2 semester terakhir ini dipersiapkan misalnya mata kuliah pilihan. Ya, ini tentu
Bapak Ibu bisa dipilih di luar juga maupun di dalam. Kemudian juga ini juga mahasiswa dari luar ini bisa memilih untuk kuliah di Undip. Jadi di contoh rancangan ini universitas juga mempersiapkan kurikulum untuk diambil oleh mahasiswa dari luar Undip. Nah, jadi terserah nanti, tentu ini akan menjadi sangat menarik Bapak Ibu ya semuanya. Jadi kurikulum dirancang supaya mahasiswa dari universitas lain juga bisa mengambil kuliah di Undip. Misalnya ada contoh dari FMIPA Negeri Malang. Misalnya ya, fitur umum mata kuliah dalam kurikulum program studi. Nah, di sini kita lihat semester 1 dan semester 5 yang ditekankan di sini adalah mata kuliah landasan keilmuan dan juga keahlian. Kemudian semester 6 sampai dengan semester 8 itu sudah masuk ke penerapan interdisiplin, ini termasuk antar program studi di perguruan tinggi yang sama, atau transdisiplin juga ya Bapak Ibu, artinya di perguruan tinggi yang lain juga diikuti proses perkuliahannya misalnya. Nah, di sini tentu adalah keterlibatan stakeholder sangat penting. Apa yang menjadi target dari lulusan kita atau profil lulusan kita itu disesuaikan dengan kebutuhan juga stakeholder nantinya. Nah, misalnya ini ada contoh alternatif pemrograman Merdeka Belajar dari Universitas Negeri Padang. Ini contoh yang saya lihat dari slide-slide para pembicara atau narasumber ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ya pilihan. Ya, ini bisa misalnya dia mengikuti magang dulu, ini contoh ya. Kemudian semester 7 juga mengikuti dipilih ini dari 8 Merdeka Belajar tersebut ya. Jadi semester 6 dan 7 mengikuti program Merdeka Belajar di luar misalnya. Kemudian semester 8 kembali lagi ke perguruan tinggi tetapi kuliah di prodi yang berbeda. Itu pilihan Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti otonomi dari setiap universitas, pimpinan perguruan tinggi berhak untuk menentukan seperti apa program Merdeka Belajar, perancangannya, peletakannya di semester berapa. Rancangan kurikulum misalnya di FMIPA UNP. Jadi kita lihat di sini total SKS mulai dari 9, 11, 2 dan 62 ini ada wajib nasional, wajib universitas, kemudian pilihan wajib universitas, ada mata kuliah fakultas, selesai di sini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan 20 SKS, itu adalah mata kuliah di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, kemudian setelah itu 40 SKS. Ini adalah mata kuliah ataupun kegiatan di luar program studi. Nah, ini juga bagian dari program Merdeka Belajar yang akan dipilih oleh mahasiswa kita. Itu adalah hak mereka. Lalu sisanya ini ada tugas akhir, kemudian juga kalau ada magang dan juga KKN. Ini contoh rancangan kurikulum yang ada di UNP. Nah, kemudian misalnya implementasinya juga kita lihat ini masih sama. Misalnya tahun pertama semester 1 dan 2 itu sama. Jadi ada kurikulum nasional atau mata kuliah wajib nasional, wajib UNP universitas dan juga mata kuliah prodi. Di tahun kedua di sini di semester 3 mata kuliah prodi dan wajib UNP, lalu ada mata kuliah prodi sudah fokus di semester 4 ya. Kemudian ini juga bisa pembelajaran di luar program studi dalam kampus ya, sudah bisa diambil. Kemudian semester 5 dan 6 ini murni kegiatan Merdeka Belajar di luar institusi. Nah, mereka kalau mau jadi profesional pengajar, jadi akademisi, jadi berwirausaha atau kegiatan di industri, magang, kegiatan community service dan lain sebagainya, ini murni selama 2 semester. Ini contoh implementasi di UNP. Lalu semester 7 mereka kembali lagi ke universitas tetapi mengambil mata kuliah di luar program studi. Jadi pengambilan mata kuliah di luar program studinya itu kita lihat di sini ada di semester 3, 4, juga ada di semester 7. Jadi mereka keluar adalah di semester 5 dan 6. Itu contoh di FMIPA UNP. Nah, kemudian semaran per semester ya, sama seperti yang tadi ya, kita lihat semester 1, 2, 3 ini ada mata kuliah wajib nasional atau kurnasnya namanya dulu, ada wajib UNP atau universitas, kemudian prodi. Nah, kita lihat di sini di semester 4 mata kuliah lain di luar perguruan tinggi sesuai track yang dipilih, sesuai dengan minat mahasiswa kita. Kemudian semester 5 dan semester 6 ini contoh kalau misalnya tadi profil lulusannya menjadi guru yang profesional atau akademik, saintis misalnya di sini atau entrepreneurship ya, ini adalah pilihan mereka mengikutinya di mana untuk kegiatan Merdeka Belajar tersebut selama untuk 40 SKS atau selama 2 semester.
Nah, setelah itu semester 7 kembali lagi, sama seperti yang tadi ya. Selain mata kuliah prodi sendiri, ada juga mata kuliah prodi lain dalam perguruan tinggi yang sama. Ini contoh sebaran per semester di FMIPA UNP. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita ada beberapa hal yang harus ditekankan di sini. Sebenarnya program Merdeka Belajar itu adalah melatih mahasiswa mulai bisa beradaptasi sejak awal dengan dunia industri, masyarakat, dan juga lingkungan kerja. Kemudian pengembangan kurikulum, merancang kurikulum, memfasilitasi program Merdeka Belajar, karena ini adalah hak mahasiswa. Universitas dan fakultas menyediakan memfasilitasi program Merdeka Belajar. Data prodi, kurikulum, mahasiswa, dosen, PDDikti harus disinergikan dan diupdate. Jadi ini penting Bapak Ibu ya, supaya apa? Karena ada program penomoran ijazah nasional yang akan dimulai per 21 Desember 2020. Catatan penting Bapak Ibu, dalam penyusunan kurikulum ini harus melibatkan memang mitra industri. Ini sangat disyaratkan oleh Pak Menteri juga. Kemudian dalam MOU itu mereka harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Mudah-mudahan mitra juga mau menerima magang, bahkan juga mereka mau melakukan rekrutmen atas lulusan program studi kita. Kampus juga menentukan wajib mata kuliah yang akan dibuat daring, supaya universitas lain bisa merekomendasikan ke mahasiswanya untuk kuliah di kampus kita. Jadi ini sangat penting, terutama untuk mata kuliah yang mungkin favorit, atau mungkin dari dosen-dosen senior, yang profesor, doktor, yang memang berpengalaman di bidangnya. Ini disarankan untuk membuat mata kuliahnya daring, sehingga bisa diakses mahasiswa dari lain. Tapi memang di sini sangat penting nanti pimpinan-pimpinan perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan pimpinan universitas lain, membuat kesepakatan untuk mata kuliah yang akan dibuat daring. Kemudian pertukaran pelajar ini sangat disarankan dari luar negeri juga dibuka, tidak hanya dalam negeri. Kemudian dalam proses belajar mengajar ini pentingnya Bapak Ibu ya, diharapkan memiliki inovasi pembelajaran digital dan juga inovasi modul digital. Ini sesuai dengan target kerja dari Dirjen Belmawa ya Bapak Ibu ya, karena supaya proses ke depan kita berbasis digital itu semakin bagus. Spirit dari kampus Merdeka adalah inovasi. Inovasi dalam proses pembelajaran, inovasi dalam proses penelitian, inovasi dalam proses kegiatan Aptimas. Sehingga kita harus merancang kurikulum kita itu memang targetnya itu menghasilkan lulusan-lulusan yang inovatif. Makanya memang profil lulusan itu ada beberapa universitas membuat misalnya profesional di bidang ilmu tertentu yang inovatif, yang kreatif, inovatif. Inovatif ini menjadi kata yang sangat menarik, sehingga memang nanti rancangan satuan acara perkuliahan dari setiap mata kuliah itu diharapkan menumbuhkan kreativitas dan inovasi dari mahasiswa yang mengikuti kelas-kelas pembelajarannya. Demikian Bapak Ibu, ini sumber referensi selain Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Saya juga belajar banyak dari Prof Hadi, belajar banyak dari Pak Yohandri, belajar banyak dari Prof Aris, dari Prof Manut, Rektor UGM, Prof Budi, Warek Undip. Saya mempelajari semua ini dari slide presentasi mereka. Saya bersyukur bisa belajar banyak dari beliau-beliau, para pakar-pakar pendidikan kita. Nah, itu yang bisa saya sajikan hari ini, teman-teman semuanya, para pengelola perguruan tinggi dan juga Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi nanti dalam video yang lainnya yang bermanfaat untuk pengelolaan perguruan tinggi maupun untuk penelitian. Akhir kata, terima kasih. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi setiap saya mengupload video yang baru tentang dunia perguruan tinggi. Terima kasih.